untuk mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam di Maledes, mereka menggunakan bahasa Inggris. Mengapa? Ketidakmampuan bahasa Maledes dalam menjelaskan istilah matematika dan ilmu pengetahuan alam. Udah akui aja, bahasa kalian itu memang tidak mampu untuk digunakan sebagai bahasa ilmiah. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Untuk teman-teman yang baru mampir di kanal ini dan bertanya mengapa saya menggunakan kosakata Maledes, teman-teman bisa melihat di video ini. Dan untuk teman-teman yang bertanya mengapa saya menggunakan terminologi Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, teman-teman bisa melihat di video yang ini. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang beberapa kosakata, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia. Tolong bahas tentang Suruhanjaya, sebab di Maledes banyak menggunakan istilah ini. Sebenarnya komentar dari Mas Tristan ini adalah berkaitan ketika ada berita yang diberitakan di Maledes itu yang mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan lahan Maledes sebesar 5.200 hektar sebagai kompensasi karena ada 3 desa yang sebelumnya di wilayah Indonesia masuk ke negara Maledes. Dan saya sudah membahas tentang berita ini, dan teman-teman bisa melihat di video di kanal sebelah saya, yaitu kanal Bersatu Kita Teguh. Berita tentang seolah-olah 5.200 hektar itu sebagai kompensasi atas 3 desa yang diserahkan oleh Indonesia kepada Maledes, itu adalah penyesatan informasi yang dilakukan oleh media di Maledes. Karena kalau kita merujuk langsung kepada informasi yang kita bisa lihat saat sidang Komisi 2 DPR antara Badan Pertanahan Indonesia dengan Komisi 2 DPR RI, itu secara jelas disebutkan bahwa hanya sebagian wilayah dari 3 desa tersebut. Jadi bukan seluruh wilayah dari 3 desa tersebut. Namun di Maledes beritanya menjadi seluruh wilayah dari 3 desa tersebut. Itu menunjukkan apa? Bahwa ada usaha penyesatan informasi. Ada 2 agenda jadinya. Yang satu untuk menyerang Indonesia, seolah-olah oh Indonesia ini tamak banget ya, gitu ya. Dan di sisi yang lain itu digunakan oleh pihak oposisi Maledes untuk menyerang pemerintahan mereka. Dan tentang itu sudah saya berikan di dalam video yang ini. Teman-teman bisa mampir di kanal saya yang satu lagi. Di dalam sidang itu, kan kalau di Indonesia kita mengatakan Komisi 2 DPR RI. Di Maledes, komisi itu disebutkan Suruhanjaya. Jadi Mas Tristan ini mengatakan, tolong bahas tentang Suruhanjaya. Saya balas aja, Suruhanjaya itu komisi. Komisi 2 DPR jadinya Suruhanjaya 2 DPR. Jadi maksudnya disuruh-suruh agar dapat komisi kayaknya. Apa komisi jadi Suruhanjaya itu? Sebenarnya yang ditakutkan oleh Maledes itu adalah Indonesia mengajukan kepada PBB agar penyebutan nama Malaysia di Indonesia itu menjadi Maledes. Ini karena kita di dalam internal kita ada yang namanya eksonim dan kita mengubah beberapa ejaan nama negara dan perubahan ejaan itu kan hanya untuk konsumsi dalam negeri kita. Warganet Maledes yang kebakaran jenggot. Kata-kata seperti adem, letek, dan mungkin kata-kata lainnya dicatat sebagai berasal dari Jakarta karena Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia menyalinnya dari Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Purwadarminta. Masalahnya, sejak Kamus Besar Bahasa Indonesia terbit dan terus direvisi, asal-usul dan pemakaian kata-kata itu sudah banyak diperbarui. Sayangnya, pembaruan tersebut tidak diikuti oleh Kamus Maledes. Akibatnya,
Kamus Maledes terlihat tertinggal dan tidak sepenuhnya mengikuti perkembangan revisi terbaru di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bisa jadi karena ya kita mengetahui ya, misalkan ada kosakata meletek atau memeletek, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bahkan kalau kita melihat dari etimologi, itu adalah dari kosakata peletek, yang itu berasal dari bahasa Jawa. Walaupun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peletek itu juga ada mempunyai arti dari bahasa Sunda. Nah, di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, kosakata letek atau meletek itu justru dituliskan sebagai kosakata bahasa Jakarta. Jadi bisa saja bahwa mereka ini masih merujuk kepada Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Bapak W.J.S. Purwadarminta, di mana Kamus Umum Bahasa Indonesia ini memang dijadikan rujukan oleh Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ketika mereka mengambil kosakata bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakata mereka yang miskin itu ketika kamus mereka pertama kali dibuat pada tahun 1970. Dan ini menunjukkan bahwa mereka itu hanya pasrah bongkoan. Mereka tidak ada yang namanya cross-checking atau validasi lagi, dikonfirmasi lagi apakah definisi kosakata letek itu masih tetap valid sebagai kosakata Jakarta, seperti yang dituliskan di kamus mereka, atau sudah ada perubahan. Nah, saya membalas begini, kalau direvisi, maka akan ketahuan banget nyonteknya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang Maledes menghina karena Indonesia mengubah ejaan nama negara asing dengan sebutan standar pengucapan orang Indonesia. Kita lihat saja nanti. Mereka akan diam-diam merubahnya juga meniru ala bahasa Indonesia. Sudah diam saja Maledes, kamu sudah ditakdirkan untuk selalu meniru Indonesia. Panutan kamu Indonesia loh. Ini fakta membuktikan apa yang Indonesia punya, kamu akan menirunya. Nggak mau kalah kamu. Endingnya kamu itu semua akan Indonesia pada saatnya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu, mereka itu menggunakan kosakata elektrik. Namun di sisi yang sama, mereka juga mengambil kosakata listrik. Di sana dituliskan itu bahasa Indonesia Belanda. Dan dituliskan kosakata listrik itu sinonim dengan elektrik. Nah, Mas Adi Sutiharso ini menuliskan komentar sebagai berikut. Kedua kosakata tersebut digunakan oleh rakyat Indonesia, namun definisi dan penggunaan kedua kosakata tersebut berbeda. Contoh kalimat, berapa perangkat elektrik yang Anda miliki? Berapa daya listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan perangkat elektrik di rumah Anda? Ketika kosakata elektrik dan listrik dianggap sinonim di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, maka Maledes akan bingung dengan kalimat tersebut. Bener, Mas? Saya heran, sebenarnya mereka sadar nggak sih kalau bahasa mereka itu penuh kelucuan? Orang Waham nggak sadar, Mbak. Mas Pri, netizen Maledes punya IQ Rp15, merasa bangga mendapatkan 4,9 hektar 3 desa, yaitu Desa Seberang, Aji Kuning, Sungai Limau di Sebati, masuk Maledes, sementara Indonesia mendapatkan 127,3 hektar. Kedua, 778,5 hektar ada 3 desa, yaitu Desa Kabung Ngalor, Desa Lipaga, Desa Tetagas, di Siaunipat Sesai. Sementara Indonesia mendapatkan 5.207 hektar. Di sini sudah jelas Maledes mengalami kerugian 4.551 hektar. Di mana logikanya sampai mereka merasa bahagia? Mas Timbul Hamonangan ini berbicara tentang penyesatan informasi yang dilakukan oleh media Maledes yang mengatakan bahwa 3 desa dari Indonesia itu diambil oleh Maledes. Dan sebagai kompensasinya Maledes menyerahkan lahan 5.200 hektar kepada Indonesia. Nanti teman-teman bisa lihat deh di video yang ini. Kalau mereka rewel dengan pengubahan ejaan nama 10 negara, kita jadikan negara mereka yang ke-11 dengan nama baru, yaitu Maledes. Nah, ini agak serius. Indonesia merusak bahasa Melayu. Itu kan yang sering kita dengar, ya, yang selalu dituliskan oleh warganet Maledes begitu ya. Padahal mereka yang justru merusak bahasa Melayu. Bayangkan aja, hospital itu bahasa Melayu. Sejak kapan?
mumet, ngising, itu juga bahasa Melayu. Sejak kapan? Pertama, bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu, jadi tidak mungkin Indonesia merusak bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Ingat, camkan baik-baik. Bagaimana mungkin Indonesia merusak bahasa Melayu? Bahasa Indonesia saja bukan bahasa Melayu. Kalian menganggap bahasa Indonesia merusak bahasa Melayu itu akibat karena kalian selalu melabeli bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Mereka itu akhirnya terjebak ya dengan narasi-narasi bodoh, narasi-narasi penyesatan yang mereka coba kembangkan kepada kita. Dan pada ujungnya akhirnya mereka kebingungan sendiri. Perhatikan aja, ketika mereka mengatakan, oh bahasa Indonesia itu kan bahasa Melayu. Berarti kalian mengakui dong, bahasa kebangsaan kalian di Maledes itu adalah bahasa Indonesia. Mengapa? Ya persamaan matematika sederhana aja kok. Kalau kalian mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu versi kalian, nah, bahasa kebangsaan kalian apa? Bahasa Melayu versi kalian kan? Ya udah, berarti bahasa kebangsaan kalian itu adalah bahasa Indonesia. Namun, ketika ada murid-murid di sekolah kalian menggunakan kata rumah sakit, guru bahasa kalian malah marah-marah kepada muridnya. Padahal, kata rumah sakit itu ada di dalam kamus kalian. Nah, bingung sendiri kan kalian? Di Maledes, listrik itu sama dengan api. Nah, ini. Mari kita berbicara tentang kosakata api. Api menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar, nyala. Kemudian yang kedua, api itu adalah sinonim dengan kebakaran. Jadi bahaya api sering terjadi di kota-kota besar. Jadi itu bisa diartikan bahaya kebakaran. Kemudian definisi ketiga, perasaan yang menggelora tentang cinta, perjuangan, semangat. Kita harus mengobarkan api perjuangan menentang penjajahan, api revolusi, api asmara. Api asmara yang dahulu datang menggoda. Apakah ada kosakata api di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Mari kita baca definisinya. Seru nih. Pertama, panas dan cahaya yang terjadi apabila sesuatu terbakar, nyala. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Yang kedua, panas yang kelihatan berwarna merah tetapi tidak bernyala. Tidak mempunyai nyala gitu ya. Tuliskan di situ api rokok. Nah, yang ketiga, ini yang dituliskan oleh Mbak Uswatun Hasanah tadi. Tenaga elektrik. Artinya apa, teman-teman? Bahwa api, menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, itu merujuk juga kepada tenaga listrik. Karena apa? Kan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, elektrik itu sinonim dengan listrik. Berarti, kalau dituliskan tenaga elektrik, berarti itu sama dengan tenaga listrik. Yang menarik, itu ada tulisan di bawahnya. Karan elektrik. Karan elektrik itu apa sih? Karan listrik. Bentar. Oh, maksud lu karen? Arus listrik maksud lu? Oh my God. Karan? Mari kita lihat definisinya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Karan. Arus elektrik. Kan? Bener. Berarti arus listrik dong. Karan. Nah, ini kan langsung ya mengubah apa yang tertulis dalam bahasa Inggris, kemudian mereka langsung ingin mengubahnya dalam bunyinya seperti apa. Seperti misalkan, bicycle jadi basikal, station jadi station, convocation ditulisnya convocation, kemudian section ditulisnya section, immigration ditulisnya immigration. Jadi ya udah, ini sama polanya. Current, arus gitu ya, arus listrik dijadikan karan elektrik. Bahasa Maledes ini tidak mungkin bisa menjadi bahasa ilmiah. Mengapa? Karena terlalu banyak inkonsistensi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa mereka menggunakan kosakata elektrik dan Indonesia menggunakan kosakata listrik. Dan di Indonesia kita ada yang namanya perusahaan listrik negara PLN. Untuk di Maledes, untuk perusahaan listrik negara mereka, apakah mereka menyebutnya perusahaan elektrik Malaysia atau perusahaan elektrik negara? Enggak. Mereka itu mengambil langsung dari bahasa tuan penjajahnya, National Power Company. Jadi, di dalam bahasa Indonesia versi Maledes, itu langsung diubah menjadi apa? Tenaga Nasional Berhad. Nah, elektriknya kemana? Elektriknya jadi tenaga. Dan tenaga dalam itu, menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, bisa menjadi bagian dari elektrik.
Oleh karena itu saya katakan bahasa Maledes ini tidak akan mungkin bisa menjadi bahasa ilmiah. Oleh karena itu, untuk mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam di Maledes, mereka menggunakan bahasa Inggris. Mengapa? Ketidakmampuan bahasa Maledes dalam menjelaskan istilah matematika dan ilmu pengetahuan alam. Udah akui aja, bahasa kalian itu memang tidak mampu untuk digunakan sebagai bahasa ilmiah. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?